kebijakan anti-Islam Jokowi, aku akan melakukan ralat. Wong soal-soal umat saja dia tidak pernah bicara, tapi tidak punya komitmen kepada umat Islam, nanti seperti apa? Lihatlah penguasa-penguasa Saudi, penguasa-penguasa yang rata-rata mengikuti cara Firaun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi sombong. Alhamdulillah, Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat dekat dengan para ulama. Jadi hoax itu harus diberantas. Bentuk apapun, karena yang namanya gurur tipu daya adalah datangnya dari setan yang pemecah belah bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ada sebuah pernyataan yang menurut kita ini lagi-lagi ya mencengangkan kita, dimana ya rezim Jokowi ini selalu dipersepsikan oleh rezim yang anti-Islam, mendiskreditkan umat Islam, ya tiada program-program yang berpihak kepada umat Islam. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosenuddin ya dan juga Egy Sujana jelas-jelas ini ya menyerang rezim Jokowi, yang ini tentu akan mempengaruhi opini publik ya bahwa rezim Jokowi itu mendiskreditkan umat Islam. Dan ini sangat berbahaya jika kemudian ini terus diproduksi, ya ini terus disampaikan kepada publik, ya, dan ini tidak dikanter. Oleh karena itu kita berharap bahwa harus ada orang-orang yang kemudian berani mengkanter opini-opini seperti ini dan memberikan informasi pembanding. Dengan adanya informasi pembanding, maka publik itu bisa menilai bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sepertinya ketidaksukaan yang akut terhadap Pak Jokowi itu hanyalah sebuah kecurigaan yang tak berdasar, ya, dengan menyebut bahwa rezim ini anti-Islam, ya, dan itu ternyata sudah kanter balik oleh para ulama-ulama, yang ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang betul-betul menyejukkan umat Islam yang paham dan sadar posisinya, ya, yang tugasnya sebagai pengayang umat yang harus memberikan pencerahan kepada umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pandangan-pandangan ulama ini jelas ya mementahkan apa yang dinyatakan ya oleh orang-orang tertentu, oknum tertentu, bahwa rezim ini anti-Islam. Para ulama ini dengan tegas menyampaikan ya sikapnya bahwa rezim Pak Jokowi ini rezim yang cukup akomodatif terhadap Islam, ya, dan mengapresiasi sejumlah program-program yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ya pandangan-pandangan mereka ini. Kebijakan anti-Islam Jokowi, aku akan melakukan ralat. Wong soal-soal umat saja dia tidak pernah bicara, tapi tidak punya komitmen kepada umat Islam, nanti seperti apa? Gini ya, kita ini umat Islam ini sudah sangat sering disakiti sehingga ragu memberikan kepercayaan kepada siapapun. Di Indonesia ada presiden enggak? Presiden Indonesia ada apa? Firaun. Dan presidennya tenggelam. Firaun nggak bisa kalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden, lihatlah penguasa-penguasa Saudi, penguasa-penguasa yang rata-rata mengikuti cara Firaun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi itu sombong. Ulama ikut mendinginkan situasi, menyejukkan situasi, meluruskan hal-hal yang saya lihat di bawah kadang-kadang yang namanya politik, itu yang namanya kabar bohong, hoax, fitnah, itu berseliweran di mana ujaran kebencian itu ada dan berseliweran di mana-mana. Marilah kita bersama-sama, ulama, umaro, memberikan kesejukan siapapun. Dan pertemuan ini insya Allah saling bersinergi antara ulama dengan umaro, dengan Bapak Presiden kita Republik Indonesia. Dengan acara seperti ini, alhamdulillah, Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat dekat dengan para ulama.
baik, beliau sangat ramah, beliau sangat penuh perhatian terhadap kami para alim ulama yang menjadi ujung tombak umat di depan. Menurut pandangan saya itu bahwa hoax yang sekarang berjalan itu kita sebagai tokoh agama mesti harus melawan. Ya seperti yang tadi Pak Presiden bilang bahwa berita hoax itu segala macam di media itu tidak bisa dihindari. Paling tidak adalah bagaimana kita mengcounter supaya masyarakat cerdas dalam melihat media, berita-berita yang itu yang tidak terpengaruh sehingga tidak memberikan semacam keresahan di masyarakat. Juga dari kalangan ulama habaib juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas perhatiannya dalam hal menjaga dan kesungguhan beliau dalam hal menjaga faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam moderat, Islam tengahan, Islam wasatiyah. Karena selama ini informasi-informasi kita hanya didapat dari media-media sosial yang tidak jelas sumber informasinya. Jadi kami merasa beruntung sekali bisa hadir di kesempatan kali ini. Mengenai isu-isu itu ya, kalau memang hal tersebut itu adalah harus kita luruskan, ya jangan sampai ada untuk bisa. Ya, sangat ya menyejukkan bagaimana nasihat-nasihat para ulama ini, yang betul-betul seorang ulama yang memberikan wejangan, pandangan, ya pesan keagamaan yang betul-betul ini menyejukkan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ulama-ulama seperti inilah yang memang menjadi dambaan ya umat Islam di Indonesia dan tentunya seluruh warga bangsa yang mau bahu-membahu bersinergi dengan pemerintah, bisa berjalan bersama untuk kemudian membangun ya negara ini untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Kita berharap ya akan semakin banyak lagi ulama-ulama yang kemudian mau bicara ya tegas, mau bicara jelas ya, dan komitmennya untuk kemudian mengkanter segala ya opini-opini yang tidak benar, seperti berita-berita hoax yang memang sudah susah ya sekarang dihindari, berita-berita ujaran-ujaran kebencian ya, berita-berita fitnah ya, karena dengan era digital ini arus informasi begitu cepat. Makanya berita itu gampang mengalir sampai ke pelosok-pelosok dan itu dikonsumsi oleh publik ya, dan tanpa harus ada batasan usia. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh ulama tadi penting untuk kemudian kita tampil mengkanter sejumlah opini-opini itu, harus berani ya memberikan nasihat dan wejangan supaya umat ini tidak terbawa arus, tidak termakan fitnah oleh berita-berita hoax ya, berita-berita bohong yang hanya akan membuat keterbelahan ya umat ini terpecah. Hanya dengan demikian ya eksistensi ulama ini ya akan menemukan bentuknya dalam memajukan peradaban Indonesia, dan harapan kita ya ini akan diikuti oleh ulama-ulama lain agar betul-betul Indonesia ini bisa ya sedikit terhindar dari berita-berita hoax, fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.